Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saat ini kita melanjutkan kajian yang lalu yang berkaitan dengan makna takwa. Sudah dibahas pertemuan terakhir, dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 21-22 bahwa untuk mencapai takwa adalah dengan menyembah kepada Allah satu-satunya, mengabdi kepada Allah satu-satunya. Lalu dijelaskan pula berikutnya, ayat berikutnya, tentang bahwa takwa itu adalah berserah diri, dan juga berikutnya tentang taat. Dan yang terakhir kita bahas, takwa itu adalah rasa takut kepada Allah. Takut kalau dia dosa, takut kalau dia berbuat salah, takut kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah dengan baik. Nah, itulah yang akan menghantarkan diri menuju kepada takwa. Nah, hari ini kita coba bahas ayat yang lain yang juga masih membahas tentang takwa, berkenaan dengan makna takwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin ardua samawati wal ard uiddatil muttaqin. Bersegeralah menuju kepada ampunan Rabb kalian dan menuju kepada surga yang luasnya sepenuh langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang takwa. Nah, dari ayat ini sangat kentara, sangat jelas bahwa takwa itu adalah orang yang bersegera menuju kepada ampunan dari Rabb, orang yang bersegera menuju kepada surga. Yang dijelaskan di ayat berikutnya, orang yang bersegera menuju kepada ampunan dari Allah dan menuju kepada surga, yang itu adalah orang yang takwa. Dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, yaitu orang yang menginfakkan harta di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhimina ghaidha, yang mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia yang lainnya. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa takwa itu bukan hanya sekedar berserah diri. Betul, dalam diri harus ada perasaan berserah diri. Bukan hanya perasaan takut. Betul, dalam diri harus ada perasaan takut. Tapi itu semua dibuktikan dengan perubahan perilakunya, dengan perubahan karakternya, dengan perubahan akhlaknya, menjadi sosok manusia yang mudah mengeluarkan harta, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Atau dia juga mampu menahan amarahnya. Asalnya dulu mungkin dia mudah terletup emosinya, dia mudah marah, dia tidak bisa menahan kemarahannya. Tapi seiring dengan pembinaan, seiring dengan ketaatan, ketundukan, keberserahan diriannya kepada Allah, dia menjadi manusia yang mampu menahan amarahnya. Lalu dia juga mampu memaafkan manusia yang lainnya. Nah, perubahan karakter, perubahan perilaku, tabiat, ini semua akibat dari ketakwaan. Dan lalu dijelaskan pula di ayat berikutnya, alladzina, yaitu orang yang idza fa'alu fahisatan, apabila dia berbuat dosa besar, atau audzalamu anfusahum, atau dosa-dosa yang lainnya yang kecil tapi itu hakikatnya adalah mendolimi dirinya sendiri. Orang yang takwa itu zakarullah, dia segera ingat kepada Allah. Dia tidak terbawa terus melakukan dosa. Dia lupa sehingga ia terus melakukan dosa. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, lalu dia meminta ampun akan dosa-dosa mereka. Lalu di akhir ayat disebutkan wala yusiru ala fa'alu, mereka tidak
walam yusiru ala ma fa'alu. Mereka tidak mengulangi kembali perbuatan dosanya itu. Nah, jadi inilah gambaran orang yang takwa, yang bukan hanya perasaan saja, merasa bertambah taat, merasa bertambah tunduk, tapi ia mampu membuktikan ada perubahan. Perubahan yang awalnya tidak baik menjadi baik. Karakter yang asalnya dulu buruk menjadi karakter yang baik. Nah, itu adalah gambaran orang yang takwa. Nah, kalau saum kita la'alakum tattaqun, dalam rangka menuju kepada takwa, maka bagaimana perubahan ini pun harus kita rasakan. Bukan hanya merasakan bertambah taat tunduk, tapi ada perubahan dalam diri kita, perubahan karakter kita selama bulan Ramadan, atau paling tidak setiap hari kita merasakan adanya bertambah keimanan, ketundukan, ketaatan, hingga pada saatnya terjadilah perubahan itu. Maka bagaimana setiap hari itu terasa bertambah taat, berasa tunduk, bertambah dia membaca Al-Qur'annya, mengkaji Al-Qur'annya, bertambah dia ibadahnya, berbagai kebaikannya ia lakukan, sehingga pada saat buka itu ia merasakan kegembiraan. Jadi kegembiraan pada saat buka orang yang bertakwa itu karena hari-harinya itu, jam-jamnya itu, menit-menitnya itu diisi dengan sesuatu yang baik, diisi dengan kondisi yang menuju kepada takwa, sehingga pada saat ia menghitung di saat maghrib, oh ternyata alhamdulillah, bersyukur hari ini saya telah menjalani langkah-langkah menuju pada takwa, sehingga pada saat ia berbuka terasa kegembiraan yang luar biasa. Jadi kegembiraan itu bukan karena laparnya pada saat buka, tapi ada aktivitas yang ia lakukan di dalam hari-hari itu, yaitu aktivitas menuju kepada la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum, nasrum minallah fafatun qarib, babasyi muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.